من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang baik ini, pertama saya berpesan kepada diri pribadi, kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan niatan tersebut, insya Allah tujuan kita hidup bahagia di dunia, apalagi nanti bahagia di akhirat akan terwujud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk beribadah. Kita ini hidup di dunia hanyalah sebentar, namun keberadaan kita yang sangat singkat ini akan membawa manfaat tidak tergantung saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, Al-Fakir akan membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini menjelaskan tentang keberadaan kita ya saat yaumal hisab. Al-hadis la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i an umurihi fi ma'afna wa an jasadihi fi ma'ablah wa an ilmihi madha amila fih wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan nanti yaumal qiyamah la tazulu qadama 'abdin, kaki ini tidak akan melangkah pada yaumal qiyamah sebelum 4 pertanyaan ini ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, an umurihi fima afnahu. Nanti yaumal hisab manusia ditanya, umurmu saat berada di dunia dihabiskan untuk apa? Niki sing bakal ditanyakan nanti sama Allah. Kita ini harus percaya terhadap alam ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Termasuk tanda-tanda orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya terhadap alam ghaib, termasuk yaumul hisab. Karena apa? Nanti akan dihitung sejak manusia itu balik sampai manusia niki menjelang wafat, ditanya pertama
an umurihi fima afnahu, didamel nopo umure saat berada di dunia. Pada kesempatan ini mari kita bermuhasabah. Mengapa setiap khotib menyampaikan ada salah satu rukun yang harus disampaikan, yaitu wasiat takwa, agar setelah kita ini melaksanakan sholat Jum'ah kita tingkatkan amal ibadah. Satu minggu berapa kali kita meninggalkan sholat secara tidak berjamaah? Satu minggu yang kemarin berapa kali lesan kita naudzubillah berkata-kata yang tidak baik? Ditanya an umuri fi ma'afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah, jasad itu selama kamu hidup wahai manusia digunakan untuk apa pula? Alhamdulillah, di masjid ini kalau kita dengar setiap malamnya ada majelis taklim, ada majelis qiraatul Quran pun juga begitu. Gunakan jasad kita ini untuk yang terbaik. Malam kita untuk selalu berzikir kepada Allah, siang kita mencari anugerah Allah, mencari fadl Allah. Insya Allah kalau ini kita niatkan likulli niat dengan ibadah, langkah demi langkah, insya Allah itu punya nilai ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika yaumul hisab ditanya wa an ilmihi madza amila fihi, ilmu yang telah panjenengan peroleh itu sampai di mana mengamalkannya. Kita ini wajib mencari ilmu. Rasulullah telah mewajibkan untuk mencari ilmu agar apa? Ibadah yang kita lakukan, wajib ataupun sunnah, itu berkualitas. Bahkan Rasulullah wajib mencari ilmu saat manusia itu lahir sampai akan menjelang wafat. Hendaklah kita ini selalu menghadiri majelis ta'lim, majelis sholawat. Itu nanti yang kita tanyakan, wahai manusia, ilmu untuk apa itu? Maka meskipun kita ini tidak bisa melaksanakan semua apa yang kita ketahui, agar kita ini tidak termasuk dari kabura maqtan indallah antakuluna ma la taf'alun, termasuk salah satu orang ciri-ciri orang yang sombong apabila tidak bisa melaksanakan secara maksimal masalah ilmu. Tapi kita niatkan, ya Allah saya akan melakukannya, tapi saya gak bisa maksimal. Yang penting ada niatnya. Proses kehidupan ini akan kita lalui. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ditanya sama malaikat, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, harta yang kita miliki itu dari mana sampean peroleh? Dari mana? Menginginkan kita ini halalan thayyiban mubarak, maka ada syariat, kita harus zakat. Itu hakikatnya untuk membersihkannya. Dengan sedekah, insya Allah harta yang kita cari insya Allah akan bersih. Maka seringlah bersedekah. Jangan menunggu uang banyak, jangan menunggu kaya. Hari ini kita bisa sedekah, insya Allah itu lijalbir rizki wa daf'il bala. Rezeki itu akan mengalir dan akan menolak bala. Insya Allah rezeki itu perlu dipancing dengan sedekah. Kita ini hidup sosial, butuh antara satu dengan yang lain. Masjid ini tanggung jawab kita, madrasah-madrasah semuanya, madrasah diniyahnya, taman-taman pendidikan, semua fasilitas agama Islam itu adalah tanggung jawab kita. Anak-anak yatim semua, lil fuqara wal masakin adalah tanggung jawab kita. Insya Allah kalau demikian harta yang kita cari itu akan mempunyai nilai barokah. Maksud barokah bisa memanfaatkan. Jangan sampai harta yang telah diberikan oleh Allah, rezeki yang telah diberikan oleh Allah
itu semakin banyak kita menerima, tetapi semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan manusia. Tetapi gemarlah kita bersedekah. Soalnya ditanya, dari mana harta yang sampean gunakan dan untuk apa? Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan keberkahan bagi kita semuanya. 4 inilah yang harus kita perhatikan. Maka haruslah kita kualitaskan amal ibadah kita agar kita bisa menjawab yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesemangatan bagi kita semuanya. Hidup ini hanya titipan, hidup ini hanya amanah, di mana amanah itu akan ditanya. Insya Allah setelah kita melaksanakan sholat Jumat, kita semangatkan kembali ibadah. Sholat wajibnya dengan berjamaah, dengan ngaji, dengan mendidik anak, dengan mendoakan putra putri kita. Insya Allah itu merupakan investasi bagi kita semuanya. Kalau begitu, insya Allah tujuan kita setiap kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami hidup bahagia dunia akhirat, apalagi nanti kehidupan kita yang hakiki. Insya Allah Allah akan meridhoi bagi kita semuanya. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan ada gunanya. Bila mana ada suatu hal yang kurang bermanfaat, Al-Fakir mohon dimaafkan. Jika itu ada yang bermanfaat, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri